Sistem pernapasan manusia. Mengenal organ dan cara kerja sistem pernapasan manusia. Mengapa manusia bernapas? Normalnya manusia dewasa bernapas sebanyak 12-16 kali per menit dalam keadaan beristirahat. Bernapas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Satu kali rangkaian menghirup dan mengembus napas dihitung sebagai satu kali napas. Proses ini disebut juga dengan sistem respirasi manusia. Anda membutuhkan oksigen untuk bisa bertahan hidup. Berbagai fungsi tubuh sehari-hari seperti mencerna makanan, menggerakkan anggota tubuh, atau bahkan hanya berpikir sejenak membutuhkan asupan oksigen. Pernapasan yang berlangsung lancar adalah hasil dari kerja masing-masing jaringan dan organ yang menyusun sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia terbagi ke dalam dua bagian, yaitu organ pernapasan atas dan organ pernapasan bawah. Organ sistem pernapasan atas yaitu hidung. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara. Setiap kali Anda bernapas, dinding dalam hidung ditumbuhi rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran dari udara yang Anda hirup. 2. Sinus. Sinus adalah rongga udara di tulang tengkorak. Rongga ini terletak di masing-masing kedua sisi hidung, dekat tulang pipi, di belakang tulang hidung, di antara mata, dan di tengah dahi. 3. Adenoid. Adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Di dalam adenoid terdapat simpul sel dan pembuluh darah penghubung yang membawa cairan ke seluruh tubuh. 4. Tonsil. Tonsil adalah nama lain dari amandel. Amandel sendiri adalah kelenjar getah bening berada di dinding faring tenggorokan. 5. Faring. Faring tenggorokan bagian atas adalah tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernapasan lain yaitu trakea. 6. Epiglotis. Epiglotis adalah lipatan tulang rawan berbentuk daun yang terletak di belakang lidah di atas laring kotak suara. Organ sistem pernapasan bawah yaitu laring, kotak suara. Laring adalah rumah bagi pita suara Anda. Letakkan tepat di bawah kesimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. 2. Trakea. Batang tenggorokan. Trakea adalah bagian terpadu dari jalur napas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru untuk pernapasan. 3. Tulang rusuk. Tulang rusuk adalah tulang yang menopang rongga dada dan melindungi organ dalam dada seperti jantung dan paru-paru dari benturan atau goncangan. Tulang rusuk akan mengembangkan dan mengempis mengikuti gerak paru saat mengambil dan mengeluarkan napas. 4. Paru-paru. Paru-paru adalah sepasang organ yang terletak di dalam tulang rusuk masing-masing. Paru berada di kedua sisi dada. Peran utama paru-paru dalam sistem pernapasan adalah menampung udara beroksigen yang kita hirup dari hidung dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. 5. Pleura. Paru-paru dilapisi oleh selaput tipis yang disebut pleura. Lapisan pleura bertindak sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembangkan dan mengempis dengan lancar setiap kali bernapas. Lapisan pleura juga memisahkan paru-paru dari dinding dada Anda. 6. Bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. 7. Alveoli. Alveoli atau alveolus adalah kantung-kantung kecil dalam paru yang terletak di ujung bronkiolus, dan sistem pernapasan alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. 8. Tabung bronkial. Pada tabung bronkial paru-paru ada silia berupa rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang silia akan membawa mukus dahak
lendir dan cairan ke atas hingga keluar tenggorokan. Silia juga ada di dalam lubang hidung. Fungsi lendir atau dahak di tabung bronkial adalah untuk mencegah debu, kuman, atau benda asing lain agar tidak sampai masuk ke paru-paru. Batuk juga bisa menjadi cara sistem pernapasan manusia mencegah benda asing masuk ke paru-paru. 9. Diafragma. Diafragma adalah dinding otot kuat yang memisahkan rongga dada dari rongga perut saat melakukan pernapasan perut. Diafragma akan bergerak di bawah dan menciptakan rongga kosong untuk menarik udara. Ini juga bisa membantu memperluaskan paru-paru. Cara kerja sistem pernapasan manusia. Proses kerja sistem pernapasan manusia sering pula disebut sistem respirasi seperti yang dijelaskan oleh National Heart, Lung and Blood Institute. Proses respirasi dimulai saat Anda mengambil udara lewat hidung dan masuk ke tenggorokan. Setelah itu udara akan turun melewati laring dan masuk ke dalam trakea. Di saat bersamaan Anda menarik napas, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk Anda menyusut untuk menciptakan ruang kosong di dalam ruang dada. Ini bertujuan agar paru-paru bisa menarik udara yang Anda hirup. Setelah udara masuk bergerak sampai ke ujung trakea, udara akan melewati bronkus dan masuk ke dua paru-paru. Setelah itu udara mengalir ke bronkiolus yang terus mengecil sampai udara sampai di ujung percabangan. Di ujung bronkiolus ada kantung kecil udara atau alveoli. Ketika udara mencapai alveoli, oksigen masuk melalui membran ke dalam pembuluh dan darah kecil yang disebut kapiler. Sebaliknya, karbon dioksida dari darah di kapiler keluar dari masuk ke dalam alveoli. Setelah oksigen dan karbon dioksida bertukar tempat di alveoli, rongga dan dada akan mengendurkan otot diafragma sehingga diafragma melonggar. Ini memungkinkan karbon dioksida bergerak naik untuk selanjutnya dikeluarkan lewat paru-paru lalu dihembuskan melalui hidung. Terima kasih, sekian dari saya.